Udah, abah. Tes. Tes. Ada sih. Tes. Tes sudah, Mas? Udah. Udah belum? Tes. Ya? Pakai Zoom ku. Awak mau dia cukup toh? Enggak usah. Iki soalnya nggih ngaji iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ruhi musannif hadzal kitab wa ila jami' asatidina wa masyayikhina wa murabbi ruhina wa abaina wa ummahatina wa khususan murabbil ma'had wa muassisil ma'had minhajut tullab wa furu'ihi wa auladihi wa talamidhihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa jami'i wulatit talamid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Libtighai mardatillah wa lihusuli maqasidina wa bi asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awwalu utawi hadis kang kawitan, yakni hadis yang pertama iku an Amiril Mukminina Ibni Hafs. An Amiril Mukminina Abi Hafs Umar bin Khattab, ya. Abi Hafs Umar bin Khattab saking Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis yang pertama ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kala ngendika sapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika. Beliau menyampaikan bahwa beliau pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira ngamal iku biniati tergantung kelawan niate. Jadi setiap usaha, setiap perbuatan itu tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in lan angin pestine kanggo saben wong ma utai opo nawa kang niat sopo imri'in. Jadi seseorang itu selalu terikat dengan niatnya.
Faman mongko utahe sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan Rasulullah utusane Allah. Iku fa hijratuhu mongko utahe hijrah iman iku ilallahi marang Allah wa rasul lan rasuli Allah. Jadi barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka dia akan ketemu Allah dan Rasul hijrahnya itu. Hijrah iki migrasi pindah. Waman lan utahi sapa iku kanat ana apa hijratu hijrah iman lidunya krana golek donya. Yusibuha nuli dheke entuk donya. Awim raatin utawa hijrahe krana wong wedok yang kihuha kang terus dheke ngawin nikahi imro'ah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilama marang perkara hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring mah. Kalau orang tuh niat hijrahnya mencari dunia, ya dia akan dapat dunia saja. Dan atau dia hijrahnya karena ingin mempersunting seorang perempuan, ya dia dapat nikah. Hanya itu saja yang dia dapat. Fa hijratu ilama hajaro ilaih. Kitab yang kita kaji ini dua kitab yang populer dari Imam Nawawi, yang lain namanya Riyadhus Shalihin. Ya. Saya tidak mengupas tentang hadisnya dari segi misalkan silsilah hadis, kemudian kedudukan hadis, tapi saya ingin menyorot. Pertama di situ disebutkan rawahu imamal muhaddisin. Menceritakan hadis itu adalah kedua imam ahli hadis, yaitu Bukhari dan Muslim, yang nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, dan juga wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisabur. Ini pertama yang kita sorot adalah rawi hadis. Hadis itu kan ada 3 kategori, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ya. Ada 3 klasifikasi. Hadis sahih itu hadis yang KW1. Yang hasan itu KW2, dhaif itu KW3 istilahnya kalau kita ngomong barang. Dikatakan sahih itu kalau memenuhi syarat-syarat. Rawinya itu salah satunya harus orang yang tidak pernah cacat dalam hal integritas. Itu salah satunya. Yang lain materi hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, kita bicara tentang rawi. Di sini rawi hadis itu Bukhari Muslim. Ingat, 2 orang itu bukan orang Arab. Ya. Lalu bagaimana mungkin 2 orang itu bisa menyampaikan hadis ini padahal dia bukan orang Arab? Tentu di sini melalui proses. Proses apa? Ya proses belajar bahasa Arab tentunya. Wong dia orang dari Persia, yang satunya kalau sekarang namanya Rusia, ya, masuk ke wilayah negara Rusia, yang satunya masuk negara Iran. Nah, orang yang bukan Arab itu disebut ajam. Ya sama dengan kita orang Jawa gini, orang Sumatera, orang Indonesia sama. Nah, tentu ini menjadi pembelajaran bahwa di dalam mengkaji ilmu-ilmu keislaman, non Arab itu juga punya prestasi yang luar biasa. Yang harus kita garis bawahi. Prestasinya sangat luar biasa. Jadi tidak tertutup kemungkinan kamu atau kalian orang-orang Indonesia ini, seperti kalau kita lihat, kita punya tokoh-tokoh hebat ketika itu, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Ini juga punya tingkat keilmuan yang tinggi yang diakui oleh orang Arab juga. Atau Syekh Mahfud At-Tirmizi dari Termas, ya, Pacitan, Jawa Timur sana. Kitab-kitab beliau itu diapresiasi oleh orang-orang Arab. Artinya dia adalah ilmuwan-ilmuwan Indonesia, ya. Kalau dulu namanya bukan Indonesia, yang punya nama harum, ya, di belantika literatur Arab. Nah, termasuk 2 orang ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya di sini kita melihat satu sejarah. Dulunya
Nah itu ya. Di masa kejayaan Islam itu setiap muslim aktif. Nah ini ya. Setiap muslim aktif untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang bersifat komprehensif. Jadi tidak ada alasan bahwa saya ini bukan orang Arab, lalu kemudian saya tidak belajar ke ilmu keislaman dari aslinya, dari sumbernya. Nah ini menyatakan kepada kita satu fakta, orang non-Arab pun punya prestasi yang luar biasa. Hingga kalau kita ngomong sumber agama Islam itu ada Al-Quran dan As-Sunnah, maka As-Sunnah itu sampai kepada kita ternyata ini garisnya salah satunya bukan dari orang Arab. Maksudnya apa? Maksudnya ini mendorong kita supaya kita ini juga punya prestasi yang sama dengan beliau-beliau itu. Walaupun kita ini bukan orang Arab, kita punya kemampuan dan kesempatan untuk memiliki keilmuan-keilmuan yang tidak kalah. Dan inilah kemudian menjadi bukti bahwa Islam itu milik semua. Hasanah keislaman itu tidak dimonopoli oleh Arab saja, tapi oleh orang ajam, oleh orang non-Arab pun juga demikian. Maka saya harapkan nanti kita ini juga punya orang-orang top yang seperti misalnya kalau kita ngomong tentang hasanah keilmuan, hari ini kita ada namanya fenomena Gus Baha. Ini orang tidak pernah kuliah di luar negeri, tidak pernah belajar di luar negeri. Dia belajarnya ya di Pondok Sarang sana, hanya 2 pesantren di sekitar Lasem, Sarang, Rembang, hanya itu. Tapi kita lihat keilmuannya luar biasa, hafal Quran, hafal hadis, asmal usul fikih dan seterusnya. Dan ini merupakan bukti bahwa kita mampu. Maka tidak tertutup kemungkinan nanti santri-santri Masjid Alam ya mengikuti jejak Gus Baha minimal kan begitu. Nah ini yang terpenting. Itu yang pertama. Yang kedua, materi hadis ini sangat-sangat akrab dengan kita. Dengan istilah visi dan misi. Ya kita ingat ya ada istilah visi dan misi. Kalau ada organisasi itu selalu atau pondok pesantren kita ini misalnya visi dan misi. Maka dalam hal kata niat itu kita bisa kaitkan dengan konsep itu. Di situ innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Usaha itu tergantung niat. Nah, untuk bisa berhasil ya dimulai dari niat yang kekeh, yang sungguh-sungguh. Maka di situ ada visi, ada misi. Visi itu ya sesuatu tujuan yang akan dicapai dan diusahakan untuk dicapai oleh seseorang. Ya, visinya kemana? Misalkan kita ini punya cita-cita menjadi ulama, maka kita harus mengikuti jalur yang pernah ditempuh, yang disebut siratal ladzina an'amta alaihim, yang pernah ditempuh oleh mereka-mereka yang sukses menjadi ulama. Nah itu. Jadi mengikuti jalurnya. Maka visinya harus sama. Nah, begitupun misi. Misi itu adalah sesuatu yang dijalankan. Kalau visinya itu target, misinya itu ikhtiarnya, prosesnya. Nah, niat ini menggabungkan 3 perkara. Visi, misi, aksi. Ya, visi, misi, aksi. Jadi misalkan visi kita Jakarta. Untuk sampai ke Jakarta kita harus keluar dari marga ini ke jalan raya, mencari bis. Damri misalnya. Maka bis yang mengantarkan kita Bakauni sampai Jakarta ini namanya misi. Bisnya ini. Nah, kemudian keputusan kita untuk berangkat dari rumah kita di marga ini sampai kemudian naik bus, sampai kemudian sampai Jakarta, itu namanya aksi. Maka visi, misi, aksi itu menjadi materi daripada niat. Ya, visi, misi, aksi itu menjadi satu kesatuan materi daripada niat. Seperti halnya kalau kita ini niat sholat, usolli fardhu subhi rakatain, Allahu Akbar. Tujuannya apa? Sholatnya ini mustaqbilal kiblah misalkan. Ya kita ini sholat, tujuannya sholat. Nah caranya bagaimana? Syariatnya ya takbir sampai salam.
Aksinya apa? Aksinya kita ambil wudhu, berangkat ke tempat sholat, lalu Allahu Akbar. Aksinya itu. Maka menjadi omong kosong kalau kemudian orang punya visi sekalipun, bahkan juga punya misi, tapi tidak pernah ada aksi. Sama dengan omong kosongnya kalau kemudian orang punya niat, aku kepengen sugih tapi gak megawe, ini sama gitu loh ya. Contoh, sugih aku turu tok, itu ya gak akan nyampe untuk menjadi predator ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang sekarang selebritis misalkan sukses, orang-orang kaya sukses, kita jangan melihat suksesnya itu, tapi melihat proses dia untuk menuju tangga sukses. Saya yakin berdarah-darah, saya yakin juga berkeringat-keringat. Dan itu ada di dalam materi yang namanya innamal a'malu binniyat. Nah ini, makanya kita niatkan yang sungguh-sungguh, bahwa kemudian dalam proses mencapai visinya, dalam proses sampai ke tujuan akhirnya, kita itu ada gelombang, naik turun, ada gangguan, ada halangan, itu biasa. Tidak ada sesuatu yang sifatnya mulus, pasti ada gelombang. Gelombang yang paling berat untuk kita hadapi adalah rasa jenuh, bosen, kepingin rono, kepingin rene, itu yang paling berat. Maka disitulah kemudian ada satu peringatan dari Allah, Qul amantu billah tsumastaqim. Ya, dari Kanjeng Nabi Muhammad juga demikian, ini Qul amantu billah tsumastaqim. Ya, Kanjeng Nabi juga mengatakan demikian. Artinya apa? Amantu billah, setelah kita meyakini iman kepada Allah, setelah itu istiqomah. Ya, setelah itu istiqomah. Ya, setelah itu istiqomah. Nah, inilah kemudian niat itu, di dalam niat itu ada satu kesatuan visi, misi, aksi. Nah, di situ digambarkan wa inna malikul limri'in manawa. Seseorang itu tergantung niatnya, semakin kuat dia niat berhasil. Semakin dia lemah niat, semakin dia gagal. Ya, orang itu kalau punya niat, dia tidak tahu resikonya apapun. Naik turun gunung, terpeleset, jatuh, bangun lagi, dan seterusnya. Kalau niatnya kuat, dia akan sampai. Contoh begini, kalian mungkin kalau di pasar itu pernah makan yang namanya ayam KFC itu loh ya, yang tepung-tepung itu. Itu dulu penemunya dia jatuh bangun dan dia menemukan kesuksesannya bukan di usia yang sudah muda, tapi sudah tua, sudah di atas 60 tahun. Bayangkan orang sukses mulai umur 60 tahun, itu kan menjemukan. Sukses itu mestinya umur 30, 40, enggak, di atas 60 tahun. Tapi kenapa dia sampai sukses di usia itu? Jawabannya satu, karena dia siap jatuh, tapi dia juga siap untuk bangun. Nah, jatuh bangun itu ada di dalam wa inna malikul limri'im manawa. Siapa yang kuat niatnya ya akan sampai, yang abal-abal niatnya ya gagal. Maka di situ dijelaskan, orang kalau niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya ketemu Allah dan Rasul. Sampai-sampai di situ dijelaskan, kalau niatnya cuma cari duit, ya dapatnya duit. Kalau niatnya cuma perempuan, ya dapatnya perempuan. Maka walhasil hadis ini memberikan pesan kepada kita supaya apa? Nah ini, supaya kita itu jangan memisahkan tiga perkara, visi, misi, aksi. Al-hadis susani, ya. Hadis yang kedua, al-hadis susani utawi hadis kang kaping loro, iku an Umar ya saking Umar radhiyallahu anhu aidan malih. Hadis ini juga disampaikan oleh Umar. Qala, ngendika sapa Umar. Nah, jadi kalau hadis yang pertama tentang niat itu tergabungnya visi, misi, dan aksi. Nah, hadis yang kedua ini disampaikan juga oleh sahabat Umar bin Khattab. Bainama nahnu
nalikane ingsun iku julusun wong kang padha lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak gini nih. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Saat kami bersama-sama yang lain duduk di samping Rasulullah. La yaumin ing dalam suwiji dina. Ittala'a nuli teko. Tola'a itu muncul. Ya, muncul kayak tola al-badru telah muncul, telah bersinar bulan purnama. Alaina ing atase ingsun sapa rajulun wong lanang. Itola muncul alaina ing atase ingsun rajulun wong lanang. Syadidu bayadi siabi kang banget putih klambine. Kang banget putih klambine. Jadi tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya berwarna putih bersih. Jadi syadidu bayadi siap. Sampai disifatkan syadid, sangat. Ya, banget putih kelambine. Syadidu sawadi syari, banget ireng rambute. Nah, banget ireng rambute. Saya tidak masuk kategori wis putih. Jadi syadidu sawadi syari, banget ireng rambute. La yura kang ora den weruhi alaihi ngatasé rajul apa atharu safari labete lunga. Jadi tidak dilihat, tidak terlihat bekas-bekas dia pergi dari bepergian. Misalkan berkeringat, lelah, capek, tidak kelihatan, dia seger, ya, seger. Kemudian wala ya'rifulan ora ana kang weruh ing rajul minna saking ingsun sapa hadun wong suwiji. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada mongko nyendhekaken sapa rajul rukbatehi ing dengkul lorone rajul. Ila rukbatehi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Wa wadha'alan nyelekaken sapa rajul kafai ing epek-epek lorone rajul ngala fakhidhahi ngatasé pupu lorone Kanjeng Nabi. Jadi tiba-tiba orang itu ya keadaannya masih seger, enggak nampak capek dari bepergian. Nah, posisi duduknya sangat luar biasa dekat. Lututnya ditempelkan ke lutut Nabi, lalu kedua tangannya ditaruh di atas paha Nabi. Subhanallah. Wa qala lan ngendika sapa rajul ya Muhammad, he Muhammad. Akhbirni habarno sira ing ingsun. Wehno roh aku, ya. Wehno habar nang aku. Anil Islami tentang Islam. Faqala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi jawab, al Islamu tawi Islam iku antasyhada yen to bersaksi sapa sira alla ilaha illallah setuhune ora ana pangeran kecuali Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa tuqimas sholata wa tuqimalan jumenengaken sapa sira as-sholata ing salat. Wa tu'tiyalan nekani sira az-zakata ing zakat. Wa tasumalan puasa sira Ramadan ing bulan Ramadan. Wa tahujjalan haji sira al-baita ing Ka'bah. Inistata talamun mampu sapa sira ilahi nuju marang bait apane sabilan dalane. Al-Islamu utawi Islam iku antasyhadayanto nyakseni sira alla ilaha illallah ora ana pangeran kejaba Allah wa anna Muhammad dan lan temene Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa tuqimalan jumenengaken sapa sira sholata ing salat wa tu'tiyalan nekani sira zakata ing zakat wa tasumalan puasa sira Ramadhana ing Ramadan
Wa tahujalan haji sira al baita ing Mekah ini statok talamun mampu sapa sira ilahi maring bait apane sabilan dalane. Sodakta bener sira. Kala ngendika sapa rajul, sodakta bener sira. Bener weh. Wajib mongko nggumun sapa ingsun lahu maring rajul. Ingsun iki Umar bin Khattab mau. Gumun Umar bin Khattab marang rajul kuwi mau. Yas'aluhu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul ing jawabane Kanjeng Nabi. Gumun Umar bin Khattab sak kancoan lho. Iki wong takon bener-bener dhewe kaya wis roh. Qala ngendika sapa rajul fa akhbirni mongko ngabarno sira ing ingsun anil imani saking iman. Qala apa to iman kuwi? Qala ya, qala. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi. Iman kuwi yaiku antuk minayen to iman sapa sira percaya billahi kelawan Allah. Wa malaikati lan malaikati Allah wa kutubilan pira-pira kitabe Allah wa rusulilan pira-pira rasule Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa tu'minalan iman sapa sira bil qadari kelawan qadar khairihi apike qadar wa syarrihi lan eleke qadar. Wong kuwi terus takon sakwise tentang Islam takon tentang iman. Fa akhbirni anil iman mongko ngabarno sira Muhammad maring ingsun alil iman saking iman. Kanjeng Nabi jawab iman kuwi antuk mina yen to percaya sira billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala ngendika sapa rajul sadaqta bener sira Muhammad. Qala ngendika sapa rajul fa akhbirni mongko nuli ngabarno sira maring ingsun anil ihsani tentang ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Apa to ihsan kuwi? Le Islam, syahadat, salat dan seterusnya. Le iman, iman billah, malaikati dan seterusnya. Lah seki apa ihsan? Qala jawab Kanjeng Nabi. Ihsan kuwi yaiku antak Buddha yen to nyembah sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka kaya-kaya sira iku tarahu weruh ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu weruh sira ing Allah. Fa innahu mongko setemene Allah iku yaraka weruh marang sliramu. Fa akhbirni mongko ngabarno sira ing ingsun anil ihsani saking ihsan kala jawab Kanjeng Nabi. Anta budayen to utawi ihsan iku yen to nyembah sira Allah ing Gusti Allah. Ka'annaka kaya-kaya sira iku tarahu weruh sira ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sira iku tarahu weruh sira ing Allah, fa innahu mongko setemene Allah iku yaraka weruh ing sira. Ihsan itu, nah ini tingkatannya. Islam, iman, ihsan. Ihsan kuwi kalau kamu menyembah Allah seakan-akan Allah di depanmu kamu bisa melihat. Kalau toh kamu terpaksa tidak bisa melihat Allah di depanmu, kamu meyakini Allah selalu melihatmu. Nah, ini namanya ihsan. Qala ngendika sapa rajul fa akhbirni mongko ngabarno sira anis saati saking kiamat. Lek ngono kabarno aku, kapan kiamat? Qala jawab Kanjeng Nabi. Nah, jawabannya diplomatis banget. Mal mas'ulu apa to utawi kang den takoni anha tentang sa'ah iku bi'a'lama kelawan luweh weruh minas sa'ili ketimbang wong kang takon. Nabi jawab diplomatis. Apakah yang ditanya itu lebih ngerti daripada yang bertanya? Ini jawaban harus kita pakai. Kalau kita nggak ngerti sesuatu hal ketika ditanya ya jangan menjawab. Bisa ditiru jawabannya Nabi ini. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Qala
Ngendika sapa rajul fa akhbirni mongko ngabarno sira ing ingsun an amaratia saking tanda-tandane kiamat. Ah ini. Lah lek sampean gak gelem ngabari aku kapan kiamat tanggal pira dina apa? Apa bare corona iki terus kiamat? Lah saiki aku takon tanda-tandane wae. An amaratiha saking tanda-tandane kiamat. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi antalida. Tandane kiamat iku yen tong lahirke. Ya, tandane kiamat iku yaiku antalida yen tong lahirke sapa al amatu budak wadon robbataha ing juragane amat. Wa antara lan yen ta weruh sapa sira al khufata wong kang nracak gak sandalan. Al urata gak kelamben al alata wong kang melarat. Kamu ngelihat ada orang gak bersendal, gak berpakaian, miskin lagi. Tapi ri'a asyai, penggaweane angon wedhus, ri'a asyai angon wedhus. Ya tatawaluna padha jor-joran fil bunyani ing dalem bangun. Mereka berlomba-lomba membuat bangunan. Sumantolaka mongko nuli budal sapa rajul. Budal metu. Mara-mara setelah selesai metu. Nyingkrih ngalih. Wonten tolaka mongko nuli ngalih sapa rajul. Falabistu mongko meneng sapa ingsun malian beberapa saat. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Umar, he Umar, atadri apa ta weruh sira manisa ini sapa wong kang takon mau? Kultu jawab sapa ingsun, Allahu ta'ala Allah wa rasulan rasuli Allah iku a'lamul weruh. Luwe ngerti. Qala dawuh Kanjeng Nabi fa inna mongko sak temene rajul iku Jibril malaikat Jibril atakum teka sapa Jibril marang sliramu kabeh yu'allimukum maringi weruh sapa Jibril ing sliramu kabeh dinakum tentang agamamu. Umar, kamu tahu siapa yang baru datang? Tanya-tanya tadi. Umar menjawab, wah saya nggak ngerti Kanjeng Nabi. Lek gak ngerti tak kayak ngerti. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril datang ke sini untuk mengajari kita agama. Nah, yang kita sorot di sini pertama tentang adabnya ngaji ya. Adabnya ngaji. Di situ dimulai dengan penampilan syadidu bayadi siyab, syadidu sawadi syar. Orang tuh kalau ngaji cari ilmu ya, itu penampilannya harus rapi. Ini sebenarnya pesan terkirimnya seperti itu. Ini malaikat Jibril yang datang. Jadi kalau kita ngaji terus pakai celana cekak misalnya ya, kausan kutungan ya, itu bukan adab. Bukan adab, itu niradab. Jadi di sini pesan terkirimnya apa? Adab ngaji kuwi penampilannya kudu prima. Lek perlu adus dhisik wangen-wangen. Walah awakmu ra sikatan. Klambine acak-acakan. Terus nyekele buku kadang-kadang. Nah, di sini makanya kalau di pondok itu jangan lepas dari kitab Taklimul Muta'alim. Di situ tuntas sekali dibahas bagaimana adabnya cari ilmu. Nah di sini gambarannya jelas. Adab ngaji kuwi ya, penampilan, performanya. Di sini digambarkan, nyapa toh kok digambarkan saat itu bayati siap. Ini artinya apa? Wong ngaji iki kudu penampilannya rapi. Nah, yang kedua formasi duduk. Formasi duduk itu harus menampilkan keakraban. Komunikasinya bisa lancar antara penyampai dengan pendengarnya. Antara guru dengan muridnya, antara kiai dengan santri. Hingga nggak ada misinformasi. Kalau sini digambarkan teko-teko mepet. Wong kuwi lungguhe nyedhek Kanjeng Nabi. Dengkul karo dengkul ditemplekne, kemudian tangannya. Ini namanya formasi. Formasi itu supaya apa? Supaya
tidak terjadi penyumbatan informasi. Nah, kita ini kan kalau lagi pengajian seringkali duduk depan kan nggak mau. Maunya di belakang gerombol mojok. Ini bukan akhlak Nabi, bukan. Iya kan? Kalau akhlak Nabi itu justru kamu jangan di sana, ya di sini deket. Ini namanya akhlak Nabi. Jadi besok-besok kamu kalau ada pengajian begitu sama kiainya harus deket. Tapi jangan yang perempuan deket sini, jangan. Isof, gagal fokus nanti. Jadi artinya apa? Ini adab, formasinya memang begitu. Jadi kalau kamu ingin tanya bagaimana adabnya orang ngaji, adabnya orang sekolah, adabnya orang kuliah, ya ini sebenarnya tampilannya harus rapi, menunjukkan kepribadian yang bagus, formasi duduknya harus komunikatif. Nah, sekarang sudah ada Zoom, sudah ada Facebook, ada media sosial. Yang ngaji nggak setempat, nggak semajelis. Ada Rawajitu, ada mana ini? Lampung Barat, ada ya? Waduh, Masya Allah, yang ngaji sampai sak donya ini ya. Donald Trump ikut ngaji ini. Ya. Ya, tapi yang penting ini suaranya harus jernih, gambarnya bisa celing, kan begitu. Nanti akan komunikasi sekali. Saya kemarin ngaji di sini, audiens saya di Jember misalnya, pakai Zoom. Wow, sekarang sudah. Makanya kamu itu ya kalau belajar agama, maaf, ini seringkali saya sampaikan, jangan berhenti di tag-nya. Kamu harus sampai ke konteksnya. Itu loh. Saya ini bolak-balik saya katakan. Hari ini kita disibukkan oleh corona. Corona ini faktanya adalah perang dagang antara negara besar untuk memperebutkan penguasaan ekonomi. Wes ngono ae wis lah, ora usah liya-liyane. Sama dengan kasus flu burung. Flu burung itu dulu ditemukan di Vietnam. Flunya virusnya dibawa ke negara besar di Amerika, di Eropa sana, lalu mereka bikin vaksin 7 miliar sak donya kongkon tuku vaksin nang DE. Ini sama juga nanti kita ini disuruh beli vaksin oleh negara produsen vaksin, wong 7 miliar tuku vaksin nang DE. Sama. Coba itu baca tulisan saya itu ada di Facebook. Kamu kalau tiap pagi buka Facebookku, saya tiap nulis. Namanya Selamat Pagi Indonesia. Wijan ngaji gratis ora usah dibayar lillahi taala gitu. Tapi saya lihat santri-santri ini nggak pernah ada yang ngelek. Kalau yang humor, yang acak-acak itu malah ngelek gitu kayak kadang-kadang ya. Yang tulisan-tulisan serius itu nggak ngelek. Kamu tahu rektor Pak Rahmat Wahab itu rektor Universitas Negeri Jogja. Itu tiap hari nulis. Tiap hari nulis. Bahkan sampai ketika beliau itu mewisuda mahasiswa, di tengah-tengahnya wisuda itu dia nulis. Lalu di-sharekan ke Facebook beliau. Pak Dahlan Iskan juga demikian. Ilmu sekarang ini sudah nggak ada sekat. Nggak ada sekat. Makanya belajarlah. Agama itu tidak berhenti tag-nya, tapi juga kalau bisa konteks. Biar nggak gaptek. Seperti masalah virus ini, kalau tadi saya katakan, saya sudah berulang-ulang. Kita ini sudah mengenal virus itu dengan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah itu partikel terkecil. Cuma kalau di pesantren berhenti pada terjemah sak bijine sawi, kan ngono ya? Faman mongko tahi sapa iku ya'mal nglakoni mithqala dzarratin sak bobote biji sawi. Ya dzarrah ini biji sawi. Padahal material terkecil daripada dzarrah itu tidak terlihat. Harus menggunakan apa namanya itu? Mikroskop. Mikroskop pun tidak cukup yang pakai cahaya, pakai elektron. Artinya begini, dzarrah itu nggak kelihatan. Karena di situ digambarkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah itu digambarkan pada materi, pada bobot, pada partikel tentang sesuatu perbuatan hati. Nah, tadi ada niat misalnya, ya niat. Niat itu begini, aku niat, apa ada yang tahu niat itu? Aku niat sholat tahajud. Apa ada yang tahu? Bobotnya berapa? Nggak ada yang ngerti. Saya yakin bobotnya juga nggak ngerti. Berapa ratus nanometer? Nah, sekarang kalau bobot terkecil namanya nanometer misalnya.
Berapa nanometer? Wong virus saja diperbesar 1 juta kali, itu cuma segini loh. Dia harus diperbesar supaya gedene sak masjid 1 triliun kali, kan begitu. Aku pengen roh virus gedene sak masjid, harus diperbesar pakai bukan triliun, kuadriliun, nah gitu ya. Wah, apa ada mikroskopnya? Ya tidak ada. Tidak ada. Maka di sini ahli apa? Kalau kita bicara zarrah, zarrah ini adalah partikel terkecil. Partikel terkecil salah satunya adalah virus itu. Kamu tahu, Raja Namrud, gagah perkasa, kekuasaannya tidak terbatas. Kalahnya dengan makhluk kecil namanya nyamuk. Nyamuknya sengkleh, roh nyamuk sengkleh. Sayapnya ini sudah hilang 1. Dia masuk ke dalam telinga, menyerang otaknya si Namrud. Walah, jenenge kuping dileboni nyamuk. Wah, girap-girap toh. Brek nih kono brek, wah kayak kanker otak itu. Blak-duk, blak-duk, blak-duk. Sampai berhari-hari baru kemudian Namrud meninggal. Makanya di sini Allah mengingatkan innallaha yastahi ayadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Nyamuk aja diceremehne nyamuk. Iso gegerne Namrud. Sekarang jangan ngeremehkan corona, iso gegerne wong sak donya. Maka di sini kita harus, nah konteksnya apa? Ketika kita baca ayat fama ya'mal mithqala dzarrah, mestinya kita harus belajar ilmu virologi, ilmu tentang virus. Makanya besok keluaran Minhajul Tulab nantikan FKIP, walas kuno. Nang dile ekonomi kuno, gitu ya. Mestinya harus ada lulusan Minhajul Tulab itu jurusan virologi, kan gitu ya. Tentang virus, ya, tentang kimia, ya, seperti Profesor Dr. Bu Jackie Ying itu. Harus begitu. Itu takoni kan nanti nang UIN Raden Inten ya. Ya enggak apa-apa wong sekolah timbangan enggak sekolahan gitu ya. Kamu itu mestinya masuk dalam society, dalam komunitasnya Bu Jackie Ying. Saya sudah bikin asrama dengan nama Jackie Ying. Tapi sampai sekarang nggak ada yang tanya Jackie Ying itu siapa. Itu GS itu asramanya Jackie Ying. Itu pesan saya supaya apa? Supaya anak-anak saya khususnya Minhajul Tulab dia tertarik dengan Bu Jackie Ying itu. Karena dia pakar nano Asia Tenggara. Sak donya pakar nano itu beliau. Sekarang tuh semua teknologi itu menggunakan nano loh. Keramik sampai semuanya nano. Nah, kita ini cuma kenalnya permen, nano gitu ya. Artinya nih supaya ada misi anak-anak kita ini paham, tertarik, dan Bu Jackie Ying itu punya komunitas yang memberikan wadah, memberikan dorongan kepada anak-anak muda Islam termasuk santri untuk bergiat mempelajari ilmu tentang nano. Beliau itu setiap bulan menerbitkan 2-3 paten. Dan hari ini beliau juga sudah punya paten tentang tes corona paling cepat. Ya. Yang diciptakan oleh Bu Jackie Ying bersama dengan lembaga risetnya di Singapura itu. Nah, ini yang saya maksud, gitu loh. Jadi kita nggak gaptek dengan kondisi corona ini. Corona ini kita nggak tahu kapan berakhir. Tapi kita yakin ini bagian daripada the real of war. Realitas daripada sebuah perang dunia ketiga ya gini. Kalau perang itu nuklir, semua rusak, infrastruktur rusak, jalan rusak, gedung rusak. Wes, sing menang yo gak entuk, sing kalah yo gak entuk. Maka digeser perangnya ke 2 medan. Namanya perang asimetris dengan membuat isu, hoax dan seterusnya. Yang kedua adalah perang virus. Kalau perang virus itu yang mati kan menungsone. Gedungnya kan saya utuh. Masa virus nyerang gedung kan enggak. Artinya yang menang nanti akan menguasai negara yang infrastrukturnya masih utuh. Nah karena utuh dia nggak perlu bangun lagi. Gitu loh persoalannya. Wes kowe tak kayak ngerti gitu aja sudah. Yang mau komplain ya silakan komplain. Pokoknya pendapat saya virus ini adalah perang dunia ketiga dari negara besar karena mereka tidak berani mengeluarkan nuklir. Kalau nuklir podo enteke podo ajure. Gitu loh Mas. Ngerti ya iki ngerti santri. Maka mulai sekarang kamu harus belajar zarrah. Ini saya sampaikan ke Facebook ini, ke media sosial. Dan ngerti, saya punya kok gambarannya itu. Jadi di sini persoalannya. Nah, wes kembali ke tadi.
bahwa ngaji itu adabe kayak ngono kuwi, formasi duduke biar nggak terjadi miscommunication. Nah, yang ketiga ini, dalam pengajian itu harus ada dialog. Jangan monolog. Tadi kan ada qala fa akhbirni sodakta kan begitu. Sampai-sampai kemudian setelah menanyakan, yang bertanya itu malah memberi komentar. Sodakta bener. Sampai ini kayak orang bedei lek ngene iki ya. Kanjeng Nabi lah dibedai namanya itu ya. Ini sebenarnya persoalannya bukan istilah bedai. Tadi di penutup hadis atakum yu'allimukum dinakum. Jibril itu datang ke sini untuk memvisualisasikan bagaimana to carane wong ngaji. Bagaimana to carane wong belajar, bagaimana carane wong sekolah. Wong sekolah itu harus ada dialog. Kamu tahu? Kalau hanya monolog, ini sudah nggak zaman. Hari ini selalu ada dalam kolom-kolom itu medsos kan ada komen itu kan dialog. Soal komen ini nyelimpang anu banyak yo. Makanya kalau ada orang komen kemudian atau bertanya sesuatu kok tidak nyambung dengan materi, nggak usah dijawab. Orang itu kalau jawab orang yang komen tapi nggak nyambung, kuwi podo karo ngene lho. Ya podo karo awakmu ngladeni cangkeme wong edan, kan ya? Ya jarno ae. Kalau itu ilmiah, diskusinya produktif, konstruktif, silahkan. Nah, itu persoalannya. Makanya di sini harus dialog. Dialog itu apa? Dialog itu menumbuhkan keberanian mengekspresikan pendapat. Kalau cuma monolog, sing pinter dhewe kan guru nih. Muridnya kan gak pinter. Tapi kalau dialog, dua-duanya akan menampakkan ekspresi. Tapi yang konstruktif, jangan yang ngawur. Lah, budaya dialog ini harus ada. Makanya tanya jawab itu penting. Situ sebutkan. Pertama, pertanyaan tentang mal Islam. Dijawab bener sampean. Mal iman, dijawab oh bener sampean. Mal ihsan, dijawab oh bener sampean. Lha iki piye? Iki wong takon apa bedheki kan gitu ya. Ternyata ya di situ ketemunya. Itu yang ketiga. Yang keempat hadis ini, nah inilah, mengajarkan kepada kita tentang klasifikasi beragama. Tentang strata beragama. Beragama itu ada yang tingkatannya paling rendah namanya Islam, syariat. Naik lagi ke atas iman namanya hakikat. Naik lagi ada strata yang paling tinggi ihsan namanya makrifat. Syariat, hakikat, makrifat. Begini. Kayak puasa gini aja lah. Puasa itu kalau puasanya orang awam kan ya sebenarnya nggak makan, nggak ngombe, turu, nggak masalah. Besar bisa. Kamu baru sahur setelah subuhan turu dur. Jadi waktu sahur tadi ngombe Valium, obat tidur. Ben gak kerasa luwe kan gitu ya. Roh mati tangi nang akhirat kan gitu. Jadi di sini kelihatan klasifikasi strata beragama. Makanya kalau ada orang beragama lewat syariat saja, ya sudah, memang sampai di situ kita nggak usah memberikan komentar apa-apa. Seperti kita ini mungkin syariat aja nggak sempurna. Naik lagi ke hakikat. Kalau sudah syariatnya kuat, hakikat. Artinya kita itu tidak terjebak kepada casingnya ya, casing itu ya. Syariat itu casing ya, kulitnya. Tapi juga pada substansi, pada nilai yang ada di dalam, itu iman, hakikat. Seperti gini loh. Allahu Akbar. Waktu kita sholat, menghadap kiblat. Tapi ini kan syariat. Hati kita kan seringkali kemana-mana. Pikirannya kita kemana-mana. Kelingan, aduh, pedaku orang tak kunci. Loh, oh iya, kontaknya orang tak jiko. Kan gitu ya. Ini otak kita kan terus kerja. Batin kita terus kerja. Itu namanya syariatnya gugur, hakikatnya belum gugur. Syariatnya ketemu, hakikatnya belum ketemu. Hakikatnya ketemu itu artinya sholat Allahu Akbar. Kayak tadi tuh loh, kayak tadi ngaji. Tiba-tiba di sana ada kucing kawin. Kan tadi ada kucing kawin itu. Weng. Kamu kan nggak kesini, langsung fokus ganti ke sana kan begitu. Itu namanya syariatnya ngaji, hakikatnya kucing kawin, gitu ya. Lalu kamu bayangkan kapan aku ijab kan gitu ya. Kapan aku ijab? Jadi di sini
Syariat hakikat nggak nyambung, gitu loh, nggak nyambung. Tapi kalau orang yang hakikatnya kuat, di sana ada kucing kawin, ada orang kawin, apa-apa, tidak peduli, tetap dia ngaji bagus. Ini contoh. Lalu ada lagi yang paling tinggi tingkatnya makrifat, ihsan, ya ihsan. Wah itu kita nggak nyampe di sana ya, tapi ya diusahakan aja. Sekarang sudah ada Badan Meteorologi dan Geofisika itu, yang tukang ramal-ngeramal itu. Itu tukang makrifat itu, besok ada hujan kan gitu ya, makrifat itu ya. Jadi makrifat dengan teknologi kan gitu ya. Sesuk nangan angin gede gitu ya. Sesuk enek kemarau, klimatologi kan gitu ya. Nah, ini kita ngomong lain. Nah, artinya apa? Beragama itu ada sampai tingkat yang tinggi, makrifat, ihsan. Ihsan itu begini. Dia wis ngibadah kenceng banget kayak Sayyidina Ali, dintep kalau jengking itu gak ubah balas. Kita jangan kalau jengking. Saya tadi itu ada semut, wakeh bengong saya tadi. Ya Allah. Kayak melebu nang jerone apa sirah, nang rambut-rambut kayak kuatel. Ya Allah, ini jangan sholat saya itu sholat syariat saja. Itu pun syariatnya nggak sempurna karena kelebon semut. Lalu Sayyidina Ali jolok kalau jengking aja nggak anu. Masya Allah, sampai beliau dirindik, dibunuh oleh Muljam itu bin Muljam, dia nggak terasa itu, nggak terasa. Karena apa? Saking ihsannya beliau, ya, saking ihsannya beliau. Nah, disitulah kita belajar. Apakah kita bisa sampai ke tingkatan strata yang paling tinggi? Nanti dulu. Ikhtiar penting. Jangan kemudian begini. Aku cukup syariat, cukup. Jangan begitu. Tapi ikhtiarkan. Seperti gini loh. Kalau kamu sekarang punya duit, beli baju di pasar. Duitmu berapa? 100.000. Oh, KW 2. Nggak apa-apa. Tapi kamu punya cita-cita. Saya harus punya baju yang KW 1. Wow, itu. Bagaimana? Ya saya harus kerja keras cari duit yang banyak. Jadi artinya apa? Beragama itu ada tingkatan-tingkatannya. Maka kita mulai sama dengan orang belajar. Belajar kan tidak tiba-tiba materi SMA dipelajari SD, kan tidak mungkin. Ya dari bawah lah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi di sini persoalannya. Nah, jadi hadis yang kedua ini memberikan pesan kepada kita, pertama adab belajar, yang kedua tentang formasi pembelajaran, dan yang ketiga tentang pentingnya dialog di dalam pembelajaran untuk membangun komunikasi ekspresi dari seluruh peserta, dan yang keempat menginformasikan kepada kita bahwa beragama itu ada strata sosialnya, ada stratanya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi di situ makanya saya seringkali mengatakan, ayo kita ini jangan melompat-lompat. Urung ngerti syariat langsung makrifat. Akhirnya dukun. Ya. Tenan leh. Awakmu mau teko rene aku roh dosamu akeh leh. Lah sapa sing gak duwe dosa? Lah orang yang diberitahu gitu langsung, iya ya, dosaku akeh ya jelas leh wong iki dosane akeh toh. Tapi bahasa dukun kan bisa saja begitu. Bahasa makrifat itu. Kita nggak usah sok-sok makrifat. Kita itu tingkatannya belum sampai ke sana. Tapi kalau mau ke sana silahkan. Prosesnya ya harus dilewati dulu. Sempurnakan S1-mu baru S2-mu baru S3-mu. Jangan tiba-tiba S3. Begitu kira-kira. Nah, terakhir dari hadis itu tentang diplomasi. Kalau kita nggak ngerti, ngomong nggak ngerti aja. Kalau suatu nggak ngerti, wah aku nggak ngerti, aku wallahu alam, nggak ngerti aku. Jangan kemudian sok ngerti. Jadi orang sok ngerti itu nggak boleh. Makanya tadi Nabi ditanya tentang kiamat, dia nggak ngerti. Nggak ngerti aku lek kiamat teko. Kemarin kan ada tuh ramalan tanggal sekian kiamat kan begitu. Ya, kiamat. Ya, kita jawab aja nggak ngerti. Bahkan kalau perlu dibalik dengan diplomasi, sing takon kalau ditakoni luwih ngerti sing takon. Nah, begitu. Nah, terakhir yaitu tanda kiamat tuh di situ Nabi hanya menggambarkan antalidal amatu robataha. Kalau zaman itu terbalik dulu. Ada budak melahirkan juragan. Itu yang kita tangkap salah satunya zaman kebalik. Apik dadi elek, elek dadi apik. Bener dadi salah, salah dadi bener. Kalau dalam bahasa Pak Yai itu tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Itu namanya antalidal amatu robataha. Terus akeh wong ngoyo. Ketok ora ndek apa-apa tapi bangun, pengen duwe iki kan begitu. Itu namanya yatatawaluna fil bunyan. Saya kira itu sebagai ngajian perdana, besok pakai Zoom ya.
Berikut saya pakai Zoom, jadi saya dikontak ya untuk masuk ke dalam komunitas Zoom itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.